Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Agen dan juga Umida, selaku langsung pesantren Semarga Melari Banfida, dan juga pada Lusawa, Gusamin Milana Izara, dan juga pada Nengria, dan juga pada Sinap Guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran pengurus, dan tidak lupa juga pada kedua orang tua saya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang masalah fikih bab yang ke-22. Nah, jadi di sini tuh yang pertama tuh ada membahas operasi kecantikan. Nah, operasi kecantikan atau yang lebih dikenal dengan oplas atau bedah plastik. Nah, dia tuh di dokter Arab itu adalah jaharat at-tajmil. Nah, jadi dia tuh dilandasi oleh orang yang dia tuh tidak puas dengan anggota tubuhnya. Nah, jadi motivasi orang melakukan operasi plastik itu yang pertama karena dia tuh catat untuk memperbaiki tubuhnya, atau yang kedua itu karena dia tuh nggak puas sama bentuk tubuhnya dia, kayak yang hidungnya awalnya pesek diganti lonjong, diganti mancung, nah kayak gitu. Terus awalnya yang bibirnya tuh biasa aja jadi tebel, kayak gitu. Nah, jadi hukumnya itu diperbolehkan asalkan izin. Kalau sama dia udah bersuami maka dia harus izin untuk suaminya. Bisa kalau sama dia udah berkeluarga, masih menjadi gadis atau belum bersuami, maka dia itu izin pada orang tuanya. Habis yang kedua itu ada merias wajah atau dalam bahasa Arab tamir al-wajahi ya. Jadi dia tuh kayak merias wajah sama dikasih merah-merah. Kenapa merah-merah? Mungkin diambil dari kayak ada ceweknya dia tuh pakai lipstik yang warna merah, nah kayak gitu. Nah, jadi kalau selama ada istri yang dia itu mau merias wajah, nah dia itu diperbolehkan asal mendapatkan izin dari suami. Terus kalau selama dia masih gadis, asalkan diperbolehkan asalkan dia tuh mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, jadi dianjurkan sebelum kita make up itu berwudu terlebih dahulu, terus supaya kalau pas waktu sholat tuh biar nggak ngulang wudu lagi. Yang ketiga itu ada semir rambut. Nah, jadi ada memberi warna pada rambut. Di bahasa Arab tuh ada sibagot asyari, hukumnya itu adalah makruh. Lalu ada memakai tato. Nah, jadi memakai tato adalah melukis anggota tubuh dengan jarum panas pakai tinta. Nah, jadi faktor negatifnya itu ada dua. Nah, jadi orang yang pakai tato kan kesannya itu kan kayak memberani, kayak nakut-nakutin kayak gitu. Yang kedua, nah tinta yang dipakai itu kan bisa aja dia tuh terbuat dari sesuatu yang najis. Nah, jadi kalau selama dia pakai tato maksudnya untuk menakut-nakuti kayak gitu tuh nggak boleh. Kalau selama untuk kayak tuh ada sulam alis. Nah, sulam alis kalau orang yang punya alis habis itu ditato alisnya, jadi kayak udah kayak masuk sulam alis. Nah, itu diperbolehkan asalkan tintanya itu nggak najis. Habis yang kedua ada pengobatan tradisional dengan pelet. Nah, pengobatan tradisional atau bahasa Arab itu ada arukiyu atau dalam bahasa Jawa tuh ada ruqyah. Nah, lalu ada ilmu pelet. Nah, jadi dia itu adalah mantra-mantra yang dipakai untuk memikat hati wanita, nah kayak gitu. Nah, habis itu sebenarnya pengobatannya itu kayak yang biasanya kayak mijit-mijit diurut-urut pakai jamu-jamu itu tuh boleh. Tapi kalau sama dia memakai jasa jin, nah jin ini kan dimasukkan dengan memakai jasa jin. Nah, itu yang nggak boleh. Yang kedua itu ada ria. Nah, ria itu adalah memamerkan kelebihan dengan dorongan kesombongan. Nah, dia tuh bukan untuk mencari doa Allah, tapi buat biar dia tuh dipuji sama orang-orang. Nah, itu tuh dilarang dalam Islam. Yang ke 1, 2, 3, ya pokoknya yang kesekian itu ada pencaloan, yaitu adalah perantara pembeli dengan penjual dengan calon pemberi. Bahasa Arabnya ada as-samsara. Nah, jadi fungsinya itu adalah menghubungkan pembeli dengan penjual dengan pembeli. Kalau sendiri dia tuh udah dari zaman sebelum Nabi Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Cepetan kok jalan. Sebelum Rasulullah hijrah, nah dia itu diperbolehkan. Lalu ada menyogok. Nah, menyogok itu bahasa Arabnya ada itau asris al-riswa, lalu sogokan itu ada akdu al-riswa. Nah, jadi memberi sogokan itu adalah memberi atau menerima sesuatu yang dia tuh bukan haknya dia. Nah, nyogok biasanya itu kan pakai uang. Nah, biasanya itu terjadi pada anggaran proyek pembangunan, baik itu pemerintah ataupun swasta. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Lalu yang terakhir itu ada penimbunan komoditi dagangan atau dalam hukum Islam itu ada al-ihtikar. Nah, jadi dia itu adalah fungsinya itu untuk menaikkan harga komoditi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Soalnya pokoknya nggak boleh merugikan banyak orang soalnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.